Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-kiram wa jummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan wa bikadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 476. Tafarrahu min humumid dunya mastata'tum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafarrahu, kosongkanlah atau tinggalkanlah. Min humumid dunya, sebagian dari keruwetan dunia. Humum, ruwet, susah. Mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Tinggalkan ruwetnya urusan dunia sesuai dengan kadar kemampuan. Karena kalau untuk ninggalin semua, ya nggak mungkin. Wong kita hidup di dunia. Wong doa kita juga dunia dulu baru wafil akhirati. Doa kita kan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau untuk meninggalkan dunia keseluruhan, yo nggak mungkin. Wong kita hidup di dunia. Makanya di situ redaksinya memakai mastata'tum, semampu dan sekuat tenaga. Orang takwa jabat taqullaha mastata'tum, menjalani perintah dan larangan itu ya mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan. Fa innahu man kanatid dunya akbar hammihi. Fa innahu, karena sesungguhnya man, siapapun, kanatid dunya, yang dunia atau urusan dunia itu, akbar hammihi, lebih menyita perhatiannya. Dunianya lebih menyita perhatiannya. Afsyallahu ta'ala ghai'atahu, afsyallahu ta'ala, maka Allah akan memperbanyak ghai'atahu ay ma'isyatahu, urusan dunia. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan faqrahu, fakir, baina ainaihi, di depan kedua matanya. Maksudnya orang yang pure hidupnya hanya untuk nguber dunia, maka urusan dunianya makin akan diperbanyak oleh Allah, sehingga kesibukannya makin nambah. Tetapi juga wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan semakin menjadikan orang itu makin merasa kurang. Fakrun itu bukan diartikan kok miskin, bukan. Artinya orang yang terus merasa kurang. Kalau bahasanya Izzuddin MZ itu kan orang berduit itu kan kayak orang minum air laut. Makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Ya enggak ada berhentinya hatta zurtumul. Kalau udah diikat 5 tempat, atas, bawah, tengah, 3, baru itu berhenti. Kalau belum enggak akan berhenti. Lah terus gimana?
Wa man kanatil akhiratu akbar hamihi, tapi kalau akhirat menjadi urusan terbesarnya. Artinya orang yang dalam kehidupannya walaupun zahirnya dari pagi sampai sore dia kerja, cuma niatnya ketika kerja itu mencari maisha untuk menghidupi anak istri supaya anak istri bisa hidup layak, terhindar dari dosa, ya berarti itu adalah urusan akhirat. Jama'allahu ta'ala lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikannya kaya atau cukup di dalam hatinya. Jadi ya enggak begitu komprungsung banget. Komprungsung bahasa Sundanya apa bahasa? Iya apa ya komprungsung? Ya bucak-bucuk, wes santai. Dapat segini alhamdulillah, dapat lagi alhamdulillah lagi. Nah, iya kan dapat lagi alhamdulillah. Wa ja'ala ghinahu, dan Allah menjadikan rasa cukup fi qalbihi, di dalam hatinya. Yang bikin orang komprungsung kan terus merasa kurang. Kalau merasa cukup boleh. Wa ma aqbala, dan tidaklah aqbala menghadap abdun seorang hamba. Tidaklah seorang hamba itu menghadap bi qalbihi, dengan hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa ja'alallahu, kecuali Allah menjadikan qulubal mu'minin, hati-hatinya orang-orang yang beriman, tafidu ilaihi, perhatian dengan orang tersebut, bilwuddi, dengan sayang, kasih sayang, warahmati, dan rahmah. Wa kana Allahu, dan Allah menjadikan, maka Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu bikulli khairin, dengan segala kebaikan, ilaihi, ke orang tersebut, asra'a, lebih cepat. Ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda. Ini masuk dalam kategori ngatur hati, agar hati ini bisa lebih terima, qanaah dengan segala yang diberikan atau yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menempatkan segala yang kita kerjakan di dunia ini dengan ending tujuan akhirnya adalah akhirat. Walaupun kita kerja, kita bisnis, kita dagang, macam-macam, tapi endingnya kita niatkan untuk akhirat. Biar segala yang kita lakukan ini ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadisnya kan sangat masyhur ya, innamal a'malu binniyat. Ada hadis yang cakap panjang, yang inti hadisnya itu begini: betapa banyak amalan yang zahirnya itu amalan dunia. Nah, orang kerja, bisnis, dagang itu kan ya zahir urusan dunia ya. Tetapi di akhirat nanti akan bernilai begitu besar, luar biasa, bihusnin niyah, karena bagusnya niat, yaitu segala pekerjaannya, urusannya, dagangnya diniati untuk akhirat. Tapi sebaliknya, betapa banyak yang urusan itu zahirnya urusan akhirat. Kayak ngaji ini kan kayaknya ya urusan akhirat ya. Berangkat umroh, berangkat haji, kayaknya urusan akhirat. Tetapi nanti di hadapan Allah kosong lompong, nggak ada nilainya apa-apa. Bisu ini ya, karena buruknya niat. Nah, itu karena niat itu sangat berpengaruh dalam setiap yang kita lakukan. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk itu, hanya memanage pikiran dan hati kita agar yang kita lakukan ini niatnya lillahi ta'ala, walaupun ya zahirnya dunia, zahirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya rawahu Syaikhan. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pakar hadis Bukhari Muslim. Takaffalallah, Allah akan menanggung liman kepada seseorang jahada yang berjihad fi sabilihi, di jalannya, alias di jalan Allah. Nah ini kalau dimaknai tekstual, jihad di zaman Nabi itu ya perang emang. Tapi kita orang Indonesia perang lawan siapa? Nah kalau yang di Palestina oh ya iya. Nah kalau kita di Indonesia lawannya siapa? Nah, kalau dulu mungkin ya 70 tahun yang lalu lawannya Belanda. Nah sekarang lawannya siapa? Nggak ada. Makanya jihad bagi kita yang tinggal di sini konteksnya yo bekerja dengan baik, didik anak dengan baik, itu yo jihad ya di situ. La yukhrijuhu, dan ia tidak keluar min baitihi, dari rumahnya, illal jihadu fi sabilillah, kecuali untuk jihad di jalan Allah. Orang bekerja ya jihad, mencari rezeki halal itu jihad. Sehingga misalnya terjadi apa-apa ketika ia bekerja, ya dihukumi syahid, walaupun hanya syahid akhirat. Wa tasdiqu kalimatihi, dan membenarkan kalimat-kalimat Allah, alias mensiarkan ajaran agama Allah. Ini gara-gara Pak Yosef kemarin Megatron, saya lihat di komen-komennya ternyata ada beberapa orang yang sudah mau belajar pakai hijab di Korea. Ya mungkin dia doyurnya main poli ya. Tetapi begitu ada orang yang tertarik pakai hijab, ya nggak menutup kemungkinan lama-lama baca syahadat. Doyurnya kan ya main poli. Terus siapa yang pemain Mesir itu yang di Liverpool? Salah. Itu kan berkat dia kan betapa banyak orang Inggris yang masuk Islam. Dohirnya dia main bola, tapi di sela-sela main bola menunjukkan akhlaknya, iya kan? Lah itu kan jihad namanya kan ya? Lah jihadnya orang kan ya macam-macam. Ngajaknya ya pakai olahraga. Apalagi mungkin siapa itu yang bintang Ronaldo itu. Kalau suatu saat masuk Islam, wah yang ikut makin banyak ya. Makin banyak yang ikut. Wong dulu gara-gara Coca-Cola yang digeser itu ya. Beliau milih minum air putih, itu aja efeknya luar biasa. Nah itu kan kalau seandainya itu yang melakukan dia orang Islam dengan niat lillahi ta'ala, kan medan jihad yang mengalahkan yang angkat senjata tadi. Ya itu kayak itu tadi siapa namanya Megawati maksudnya ya. Begitu dia setiap main baca sholawat, kemudian temennya ada yang ikut pengen belajar apa itu sholawat. Ya kan yang orang Korea itu kan yang ada juru terjemahnya. Gara-gara Pak Yosef ini saya langsung pengen lihat. Tapi kan ada nilai dakwahnya kan di situ, karena dia mempertahankan main di negara yang mayoritas bukan orang Islam dengan tetap memakai jilbab. Dan ternyata prestasinya luar biasa bagus, dan termasuk bagian dari mensyiarkan agama Allah. Ya mungkin malah ketika ia diceramai, yang masuk malah cuman nggak tahu berapa, cuman ketika didakwai lewat jalan itu. La yukhrijuhu, tidak dikeluarkan dari rumahnya, illal jihadu fi sabilih, kecuali niat jihad di jalan Allah. Ia tidak keluar dari rumahnya yang memang niatnya jihad. Wa tasdiqu kalimatihi, dan mensyiarkan kalimat Allah. Bi ayyudkhilahul jannah, dengan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang yang jihad itu seandainya meninggal ya pasti langsung. Au yurji'ahu, atau ia kembali ila maskanihi, ke tempat tinggalnya. Alladzi kharaja minhu, yang ia keluar dari maskan, dari rumahnya itu, manala, beserta atau membawa manala, sesuatu yang ia harapkan, min ajrin, berupa pahala, au ghanimatin, atau rampasan perang. Ini kalau dalam konteks zaman Rasul dulu untuk menyemangati sahabat.
kalian keluar jihad di jalan Allah, kalau memang meninggal ya jaminannya jannah surga, atau dalam keadaan hidup pulang membawa apa yang kalian cari, yaitu pahala dari Allah atau ghanimah rampasan perang. Ini di zaman Rasul. Kalau di zaman sekarang ya konteks kayak pemain-pemain atlet yang muslim kemudian dia bermain di negara itu, ia akan memperoleh ajarin upah dari mainnya itu kan ya nggak sedikit ya. Au ghanimatin atau harta yang dibawa pulang. Begitu banyak, luar biasa. Artinya banyak jalan menuju jihad di jalan Allah sesuai dengan konteksnya atau situasi dan kondisinya. Nah, orang-orang yang dulu meledakkan bom salah mengartikan makna jihad. Tapi di website-website yang itu banyak sekali merekrut anak-anak muda untuk diajak jihad dengan secara fisik. Baru tadi loh saya lihat-lihat itu yang situs-situs kayak gitu. Nah itu kalau orang yang Islamnya baru, semangatnya langsung dikompor-komporin jihad terus ono mati sakit. Itu bukan mati sakit, bisa jadi mati sangit ya. Menyerahkan nyawa, nggak tahu medan laganya, nggak terlatih, nggak apa kok tahu-tahu datang, kan namanya kalau orang Jawa bilang soroh nyawa, menyerahkan nyawa ya, dengan cara yang lain. Pakai bom bunuh diri, dia mati duluan. Lah ya kalau sahih beneran, kalau sangit bukan di jalan Allah, di jalan tamrin. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Tafakkaru banyak berfikirlah fi khalqillah, di dalam makhluk Allah. Betapa luar biasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sampai dalam Quran itu ya, yang dibuat contoh itu kan hewan yang sepele dan banyak dimusuhi orang, nyamuk. Apalagi kita yang tinggal di sini ini, kalau duduk di luar kan musuh besarnya nyamuk. Tapi dalam Al-Quran malah dijadikan contoh ya. Innallaha la yastahi ayyaduriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu enggak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk, wa ma fawqaha, atau yang lebih daripada nyamuk. Maksudnya bisa lebih kecil, efeknya lebih besar, kayak Covid dulu ya. Kan makhluknya lebih kecil dan efeknya lebih besar. Virus ya. Bahkan kalau dalam penjelasan Gus Baha itu tentang ayat ini, kenapa Allah menciptakan perumpamaan itu nyamuk? Kenapa tidak semisal hewan yang gede kayak gajah atau sapi? Kalau gajah orang membuat detil secara detil bisa, sampai ke bulu-bulu matanya bisa. Tapi kalau nyamuk itu hewan kecil punya yang jarum itu. Jarumnya itu dalamnya ya pasti ada lubangnya. Jarumnya aja segitu, lubangnya seberapa? Orang kalau disuruh bikin nggak bisa pakai detil kayak nyamuk, nggak bisa. Tapi kalau gajah orang bisa detil. Oh iya, logikanya Gus Bahat mantap juga ya. Kenapa Allah menciptakannya yang dibuat bandingan itu nyamuk? Karena kalau nyamuk, orang kalau disuruh bikin detil, kalau bikinnya gede, mungkin orang bisa. Tapi bikinnya segede nyamuk juga. Iya, bikinnya segede nyamuk, terus dibikin yang pokoknya persis nyamuk lah, di apa itu, di ini loh. Apa sih namanya itu? Corong hawa. Entupnya itu. Corong hawa. Corongnya. Lah corongnya itu kan pasti ada lubang kan? Iya. Congor lah, congor. Lah ya kalau orang suruh bikin detil kayak itu, kok kayaknya nggak bisa ya? Kalau saya lihat juga kagak. Lah iya makanya. Lah kalau sapi, gajah, apa kambing, umpama orang suruh bikin detil kan bisa kan, wong gede. Tapi kalau nyamuk yang segitu gedenya, suruh manusia suruh bikin segitu, kayaknya nggak mungkin. Iya, makanya yang dibuat untuk menantang manusia itu, innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha. Maka dalam di sini tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah berpikir tentang makhluk Allah. Hewan sekecil itu kok efeknya luar biasa. Konon Raja Namrud itu matinya ya gara-gara nyamuk.
Raja Namrud yang katanya luar biasa ngaku jadi Tuhan, akhirnya matinya sepele gara-gara nyamuk. Makhluk Allah itu yang paling kecil aja, apalagi kalau dulu belajar biologi ada hewan membelah diri apa amuba. Nah itu kayak apa? Detilnya lo kayak apa? Manusia nggak mungkin bisa. Tapi wala tafakkaru fillah, tapi nggak usahlah berpikir tentang zat Allah itu kayak apa. Nggak bakalan mungkin. Saya dulu itu punya teman, dia beli buku, habis baca buku makin bingung dengan masalah konsep ketuhanan. Tuhan itu konsepnya gimana sih? Kemudian buku itu dikasih ke saya, suruh baca, nanti kalau saya paham, tolong jelasin. Begitu saat saya baca, makin pindah bab, makin pusing. Yang memahami masalah konsep Tuhan itu, makin pusing. Akhirnya buku itu saya bakar. Gara-gara buku ini saya jadi goyah. Pikiran saya itu jadi goyah. Allah itu sebenarnya kayak apa. Malah makin pusing. Akhirnya buku saya bakar buku. Padahal lumayan mahal buku. Kertasnya kertas bagus setebal segini. Bahasa Indonesia bukunya, cuman itu terjemahan dari penulisnya orang Mesir kalau nggak salah. Cuman udah terjemahan, makin pusing. Wah, begitu ketemu hadis ini, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Gak usahlah kita berpikir Allah itu kayak apa. Gak bakalan mampu kita. Wis kita cukup imani qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Otak kita gak bakalan jangkau, gak bakalan. Fatuhliku, maka engkau akan makin kacau. Bener di sini. Ya ini pernah saya ngalami sendiri masalahnya. Semakin buku itu semakin saya baca, pikiran saya makin kacau. Kadang mau sholat tuh kayak males. Yang sebenarnya saya sholat ini siapa sih? Yang saya sembah apa sih? Makin kacau. Akhirnya buku itu saya buang, saya bakar. Begitu ketemu hadis ini, oh iya. Rasulullah udah bilang wala tafakkaru fillah fatahliku. Gak usahlah kita berpikir tentang bagaimana zat Allah, maka akan kita pusing. Cukup kita mengikuti konsep-konsep yang dibangun oleh para ulama. Misalnya bahwa Allah wujud, Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, ayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Atau dalam sifat-sifat Allah yang asmaul husna itu saja sudah cukup. Semakin kita ini malah makin pusing. Kalau sabda Rasulullah fatahliku, hancur, makin ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hadis ini sebetulnya ditujukan ke yang masih jomblo ya. Oh, masalah nikah. Tungkahu dinikahi almar'atu seorang wanita li arba'in, alasannya 4. Nikahi wanita itu alasannya 4. Pertama, limaliha, karena harta bendanya. Wali hasabiha, karena kemuliaan nasabnya. Ini kalau orang Jawa dulu bibit, bobot, bebet itu apa? Kalau bibit kan jelas itu. Kalau bobot berarti berat badan. Bobot kan berat ya. Kualitas maksudnya. Wali jamaliha, karena cakepnya. Wali diniha, dan karena agamanya. Duitnya banyak, keturunan orang baik-baik, cakep, agamanya juga cakep. Komplit ini, pakai komplit ini. Kadang duit ada, keturunan orang baik-baik, wajahnya cakep, agamanya berantakan. Kadang agamanya cakep, wajahnya beradul. Kalau Rasulullah bilang ya, kalau mau nikah ya alasannya 4 itu, duitnya, keturunannya, wajahnya, cantiknya, atau agamanya. Fadfar bidzatiddin. Tapi kalau di antara 4 itu ya utamakan, prioritaskan ad-din, agamanya. Taribat siyadaka, maka akan tenang urusannya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi
Hurairah. Wis hadisnya itu sahih, riwayatnya Bukhari Muslim. Ini masalah nikah lagi. Tanakahu, nikahlah. Taksuru, perbanyaklah keturunan. Banyak Pak Yos, jangan cuma 2. Ini hadis yang dipakai oleh orang-orang yang anti dengan KB. Saya punya teman, di bawah saya malah, sekolahnya di bawah saya. Cuma nikahnya bareng sama saya, tahun 2005. Sekarang anaknya udah 9. Ya, dia berkeyakinan bahwa makin kayak orang dulu lah, banyak anak, banyak rezeki. Saya bilang begini, iya emang bapakmu orang kaya, coba bapakmu, kamu nasibnya kayak saya tinggal sekamar dulu misalnya. Dulu kan saya tinggal di sana. Berani nggak kamu nekat begitu? Ya makanya saya milih yang apa, istri orang kaya. Ya seandainya ada seandainya, mikir yakin pasti mikir. Tinggal misalnya kontrak cuma satu kamar, enggak yang satu blok itu loh, satu petak itu loh yang kamar ada itu rata-rata di Jakarta kan gitu. Kamu berani nggak mengambil keputusan punya anak 9 gitu? Tidak ada yang geloteng gininya. Iya. Memang hadis ini kadang dipakai untuk menghantam orang-orang yang memakai program bahwa KB itu seakan-akan orang membatasi keturunan, padahal tidak. Di dulu waktu Pak Harto mencanangkan apa itu tadi BKKBN dulu namanya itu kan tidak sembarangan langsung ujuk-ujuk, enggak kan, melibatkan banyak ulama. Bisa nggak program ini diterapkan, bertentangan nggak dengan Islam? Kemudian di antara ayat yang dipakai atau untuk menguatkan program BKKBN itu atau KB itu adalah surah An-Nisa ayat 9 yang bunyi ayatnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina, hendaknya orang-orang itu khawatir, takut. Law taraku min khalfihim, seandainya meninggalkan setelah ia dzurriyyatan di'afan, keluarga yang lemah, anak keturunan yang lemah. Lemah di sini lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah akhlak, lemah karakter dan lain-lain. Lah, KB itu bukan untuk membatasi jumlah anak, tapi kan untuk mengatur kelahiran. Biar anak itu, kalau orang Jawa dulu nggak kesundulan. Biar anak itu keurus dengan baik, sekolahnya bisa keurus dengan baik, pendidikannya bisa keurus dengan baik. Lah iya, kalau mungkin dia orang mampu bisa bayar pembantu. Lah kalau enggak, kalau anak 9, satu nangis, satu ngompol, satu wah, Satu nyebut main comberan. Kapan ngajarin ngajinya? Lah kalau orang dulu mungkin karena sawah masih luas, sudah dilempar dilepas di depan rumah sawah. Lah kalau di Jakarta, ya karena memang kan kalau KB itu kan ada yang menentang, tapi pemerintah juga tidak sembarangan kan. Begitu bikin program itu kan dia minta pendapat, minta fatwa kepada ahli-ahli ilmu. Bagaimana ini? Ya memang hadisnya Rasulullah tanakahu taksuru, menikahlah dan memperbanyaklah keturunan. Lah kata memperbanyak itu kan bisa diartikan secara hakiki yaitu dengan jumlah, tapi juga diartikan dengan kinayah. Kinayah itu walaupun mungkin totalnya sedikit tapi kualitasnya banyak. Daripada punya anak 9 tapi nggak jelas, mending anak 3 tapi misalnya bisa yang 3 bisa menguasai yang 9 itu. Wong liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang diperbanyaknya.
Tiap tahun lahiran. Tetangganya yang nengokin bawa kado sampai capek. Lu lagi. Lahiran lagi. Ambil kucing. Terus saat itu sebelum COVID itu ada acara bareng. Itu dia gendong anak kecil. Terus istrinya itu masih bawa yang lebih kecil, lagi hamil juga. Saat itu 8, 9 nggak tahu sekarang ini. Semenjak COVID sampai sekarang udah lama nggak ketemu. Tahu jangan-jangan udah 12 lagi. Ya termasuk dia yang berpikiran mengharamkan kambing. Makanya ya wajar terus. Fa ini karena sesungguhnya aku ubahi akan membanggakan bikum dengan kalian al-umama ke umat-umat yaumal kiamati di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadaw tahabbu wa tasafahu yadhabil ghillu ankum. Tahadaw, saling memberi hadiah. Bahasanya ini saya dapat ilmu dari Kiai Zulfa. Kalau kita memberi ke orang yang statusnya di bawah kita itu namanya sedekah. Tapi kalau kita memberi ke orang yang selevel atau di atas kita itu namanya hadiah. Walaupun sama-sama pemberian. Kalau ke bawah itu namanya sedekah. Misalnya ada orang minta-minta kita kasih, itu namanya sedekah. Tapi kalau kita ngasih ke guru, masuk bilangnya sedekah ke guru, kan kesannya nggak sopan. Nah, maka kalau ke orang yang selevel dengan kita, itu namanya hadiah. Atau ke orang yang di atas kita, level kita, mungkin guru kita, orang tua kita, lah itu namanya hadiah. Sama kayak saya pernah ngeledekin teman, orang yang istiqomah sholat duha. Saya ledekin, Allah kok kamu suruh-suruh, yang jauh suruh deketin, yang tinggi suruh nurunin, yang di bawah suruh naikin, yang jauh suruh deketin, yang dikit nyuruh banyakin, sampai yang haram disuruh. Allah kok disuruh-suruh. Cuman karena dia nggak tahu. Lah terus gimana? Saya jawab ya nggak gimana-gimana. Bingung. Padahal jawabannya kalau kita ke bawah itu namanya perintah. Allah disuruh-suruh dari kan perintah kan? Itu kalau dari level atas ke bawah itu namanya perintah. Kalau yang ke sesama ini namanya anjuran. Itu kalau dalam ilmu balaghah ada. Tapi kalau yang ke atas namanya permintaan atau doa. Lah, sholat duha itu kan dari kita yang bawah ke atas namanya ya permohonan atau doa, bukan perintah. Lah cuma dia gak ngerti, ya udah saya antepin sampai sekarang. Bingung. Tadi berhenti sama tuanya lagi. Tahadau artinya salinglah memberi hadiah. Nah ini ke orang yang selevel dengan kita atau di atas kita. Dengan saling memberi hadiah itu tahabbu, maka akan terjalin rasa cinta, rasa suka. Dan masyarakat Indonesia itu luar biasa ya. Apalagi kalau menjelang Ramadan gitu ya. Kalau orang Betawi apa? Nyorok ya. Itu kan saling memberi hadiah namanya ya. Kalau pas buka puasa kita masak apa, tetangga bersono, teman-teman nganterin ke sini. Nah itu kan bentuk namanya tahadau gitu tadi. Saling memberi hadiah, walaupun dia hanya sekedar masakan makanan. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW ketika memasak, fa'aksir ma'aha fata'ahad jironaka. Kalau mau masak yang kelihatannya kok ini ya diperbanyak, nanti tetangga dibagi. Dan masyarakat kita Indonesia itu luar biasa. Saling berbagi dengan itu kan udah luar biasa Indonesia. Wa tasafahu, dan saling bersalaman. Musafahah, salaman.
Cuman ada yang mempermasalahkan kalau habis sholat katanya nggak boleh. Habis sholat main HP aja boleh, ke berak ke kamar mandi aja boleh, salaman kok. Nggak boleh. Lah ya kan, assalamualaikum, langsung ke kamar mandi boleh kan? Boleh. Lah ya langsung buka HP? Boleh. Langsung rebahan? Boleh. Lah giliran salaman? Kok nggak boleh? Ya aneh. Lo habis tinju yang keprok-keprokan aja habis salaman ya Mbak ya? Pelukan malah. Lah ya malah pelukan. Lo mosok habis sholat kok mau salaman kok dilarang. Suruh-suruh nyari dalil, wah aneh-aneh. Kalau udah selesai, lah kalau masih di dalam sholat salaman, nah itu memang. Ya, kita misalnya lagi sedekap nih, ada yang baru datang, Assalamualaikum, Mbak Selamat. Nah kalau masih di dalam sholat, ya emang iya nggak boleh. Lah kalau udah selesai mah terserah. Mau langsung buka HP aja boleh, Pak Ustadz ya. Langsung layah-layah ya boleh. Salaman kok suruh nyari dalil. Aneh-aneh. Habis tinju, tonjok-tonjokan, habis main bola, tendang-tendangan, kayaknya musuh beneran. Begitu selesai salaman boleh. Lah kenapa Rasulullah kita disuruh sering salaman batasofa? Yadhabil hillu anhum, akan menghilangkan rasa al-hillu, dendam, permusuhan. Orang kalau udah salaman masa masih musuhan sih? Gak kecuali kalau memang Megang salaman nggak mau salaman, mukanya dibuang gitu ya. Dilewatin terus kawan-kawan itu Orang-orang tua kita berijtihad, selesai wiridan kita diajak salam-salaman, itu kan udah luar biasa indah. Mengamalkan hadis. Jadi kan hadisnya tasofaku, salinglah bersalaman. Dan di situ tidak dibatasi kapan dan di mana salamannya, terserah. Asal tidak tadi pas di dalam sholat salaman. Nah, kalau di luar sholat ya terserah ya. Lo orang salaman itu, ya tasofaku, saling bersalam-salaman. Dengan itu yadhabil hillu, yadhab akan menghilangkan al-hillu, dendam, rasa tidak suka itu kan dendam. Anhum, dari kita semua, dari kalian semua. Nah, yang kita ketemu udah salam-salaman, di sholat salam-salaman, ini kan dalam rangka untuk walaupun mulut kita nggak mengucapkan maafin ya, ketika kita bersalaman kan paling tidak disitulah simbol saling memberi dan saling meminta dan memberi maaf. Walaupun mungkin di hati bodoh ya, kalau udah salaman anggap aja udah saling maafin gitu ya. Nol. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajiru as-saduq. At-tajiru, pedagang, pebisnis, penjual. As-saduq, yang jujur. Tahta dhillil arsy, di akhirat nanti akan bernaung di bawah arsy yaumal qiyamati, di hari kiamat, alias ketika nanti yaumul mahsyar memulai ruang tunggu yang nyaman. Di mahsyar kan ruang tunggu dipisah waktu. Dari zaman Nabi Adam sampai kita berapa ribu tahun, berapa juta orang, berapa miliar orang, lama. Lah kalau di situ kita dapat ruang tunggu yang nyaman, dan ruang tunggu nyaman itu salah satunya diprioritaskan ke at-tajir, pedagang. Tapi sekarang tajir di mana orang kaya ya? Ya memang kaya itu kalau Rasulullah bilang kan pintu rezeki itu 10, yang 9 lewat dagang, yang 1 lewat yang lain-lain. Mau pengen kaya ya jalannya lewat dagang kalau dalam sabda Nabi.
At-tajiru pedagang itu as-saduq yang jujur. Pedagang jujur ya berat ya. Perumahan ini aman. Bebas banjir, Pak. Banjirnya bebas, maksudnya masuk dari depan boleh, belakang boleh. Berat. Banjirnya kelebu. Ini bangunan kualitasnya sampai diketok. Pak, coba dengerin. Batangnya batu kali. Wes, pokoknya nggak tahu kalau perumahan lain, pokoknya ini jamin lah. Baru tahun ambruk. Ini yang sono udah sold out semua loh Pak, ini tinggal di sini. Iya. Pengalaman itu. Bukhari Muslim itu. Enggak, ini ceritanya orang begitu. Ada cerita orang. Itu bener itu laku semua. Enggak, itu mah apa namanya, bahasanya orang marketing yang bener lah ya. Soalnya udah ada yang mau DP loh. Iya. Ini aja tinggal ini loh, itu pun ada bahasa ini. Pokoknya dimanis-manisin. Namanya ngerai. Ya nggak bedanya dulu, biar maknya mau sama kita lah ya. Ini lagi diskon, besok udah naik. Lanjut. Itu ngangkat. Yang kemarin yang cerita siapa sih yang Semarekon situ? Katanya promonya udah laku semua. Terus ada yang nyambungin gitu tadi. Itu mah bahasa marketing. Saya tuh bilang ntar kapan-kapan saya mau tanya Pak Iyo. Saya kebetulan pas ada bahasan ini. Bahasa marketing pura-pura udah laku semua, padahal mah belum. Biar itu dia cepet-cepet itu. Iya benar. Takut gak kebagian, ya bener Pak Yas ya? Iya benar. Oh, ya kan saya harus nanya ke Adinya masalahnya ini. Beli. Ada satu lagi nih. Tinggal ini nih. Karena sini dekat. Awas, jangan mau awas, jangan mau. Ternyata bener ya. Kirain omongan itu hanya omongan sambilan. Susah sih, Sat. Kalau kita jujur susah banget. Susah ya. Susah. Jangan di rumah jelek kan gelap. Ini banjir ini jangan ya. Itu gimana itu? Ya tadi bahasanya, di sini mah bebas banjir. Beneran yang beli rewel ya. Bang, banjir enggak? Banjir sih. Ya catat jawabannya bebas banjir. Disuruh jujur ya susah ya. Jawabnya enak aja. Banjir enggak banjir sih. Selama di sini saya sih belum mengalami, Pak. Tinggal di sini. Kamu mana enak? Saya tinggal di mana? Kamu mana ini enggak di sana. Biasanya, Pak. Aduh ya Allah. Ilmu. Ya Allah Rabbi. At-tajiru as-saduq. At-tajir sodik biasanya itu jujur. Kalau as-saduq itu banget jujur. Betul ya. Paling jujur ya. Iya, angel ya. Angel. Ya Allah, belum laku aja bilangnya udah sold out. Habis tinggal satu ini. Udah ada yang boxing kali ini. Iya. Begitu pulang di bel. Aduh ya Allah. Kalau Bang Model di WA lagi. Bu, ini pasti ini udah ada orang yang mau datang. Aduh ya Allah Rabbi walillahil hamd. At-taibu minadz dzambi wallahu a'lam bissawab. Lama-lama Bu ya.
Karena saya ingat ibu aja.